Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelumnya izinkan saya sebagai mediator yang Bapak Ibu pilih dalam menyelesaikan permasalahan ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Satria Negara, SH LLM. Sebelum mengawali negosiasi pada hari ini, saya persilahkan kepada pihak Bapak Doni Afrizal untuk memperkenalkan diri. Silakan. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Doni Afrizal. Saya hari ini datang bersama kuasa hukum saya dan seorang saksi yang bernama Pak Jasmadi. Silakan Bu. Saya Putri Parama SH sebagai kuasa hukum dari Pak Doni dari kantor advokat GB Law Firm. Saya Kensa Salsabila sebagai kuasa hukum Pak Doni dari kantor advokat GB Law Firm. Saya Gabriela Kizia dari kantor advokat Law Firm juga. Nama saya Jasmadi selaku saksi dari Bapak Doni. Baik, terima kasih. Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar saudari Puput dan juga Kensa dan juga Kezia adalah kuasa hukum dari saudara? Benar Pak. Apakah benar saudara saksi ini adalah saksi dari saudara? Benar Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan pihak Bapak Irwanto untuk memperkenalkan diri. Baik Bapak, saya di sini selaku Irwanto didampingi oleh kuasa hukum saya di sebelah saya. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Patricio Swafian SHMH. Kami selaku kuasa hukum dari Bapak Irwanto dari kantor advokat Anas Law Firm. Ya, perkenalkan juga nama saya Bagas Paju SHMH dari kantor advokat Anas Law Firm, merupakan kuasa hukum dari pihak Bapak Irwanto. Baik, terima kasih. Saya ingin mengkonfirmasi kepada Bapak Irwanto, apakah benar saudara Fafian dan juga Bapak Bagas adalah kuasa hukum dari saudara? Baik, betul Bapak. Baik, terima kasih. Dan telah hadir juga mantan Bupati Organ Hilir. Bapak silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anas Maamun. Saya mantan Bupati Rokan Hilir periode 2011 sampai 2016. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalan para pihak yang hadir. Selanjutnya saya meminta kepada pihak Bapak Doni Afrizal untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi. Baik Pak, jadi begini, pada bulan Oktober lalu Pak Doni Afrizal datang ke kantor hukum kami dan mereka menceritakan bahwa telah terjadi perbuatan manifestasi terhadap klien kami, yaitu Bapak Doni Afrizal yang dilakukan oleh saudara Irwanto. Mungkin dari Pak Doni bisa beritahu kronologinya terlebih dahulu? Jadi pada bulan Januari 2015 saya dikenalkan kepada Irwanto melalui teman saya Rizal yang pada saat itu mengatakan bahwa Irwanto dapat mengatur pengadaan proyek multi-year pembangunan jalan langgam desa penarikan di Kabupaten Rokan Hilir dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai syarat penyerahan proyek tersebut kepada saya. Pada saat itu Irwanto meminta saya untuk menyerahkan uang sebanyak 480 juta yang pada saat itu saya bayar sebanyak 3 tahap, di mana tahap pertama sebanyak 100 juta, di tahap kedua sebanyak 180 juta, dan yang terakhir sebanyak 100 juta. Penyerahan uang tersebut saya lakukan bersama istri dari Irwanto, yang pada saat itu dia juga memberikan saya kwitansi yang berisi bahwa ini adalah pembayaran titipan uang kontan yang akan dikembalikan oleh Irwanto paling lambat tanggal 5 Agustus 2015. Namun pada nyatanya proyek yang sudah dijanjikan tidak diberikan kepada saya dan dikerjakan oleh orang lain, dan juga uang yang telah saya serahkan sebagai syarat atas penyerahan proyek tersebut juga belum dikembalikan kepada saya. Jadi Pak, awalnya setelah didengar seperti ini, kami menyarankan Pak Doni untuk menggugat secara perdata. Tetapi pada waktu itu sudah sempat bertemu dengan Irwanto dan mereka telah bersepakat untuk menyelesaikan secara non-litigasi. Selain itu, Pak Doni juga punya pertimbangan harus membayar biaya perkara dan rumitnya persidangan sehingga mengganggu waktunya. Dan setelah kita obrol-obrolkan, kami juga menyarankan untuk menagih saja secara langsung kepada Pak Irwanto. Namun ternyata Pak Irwanto juga tidak merespon dari chatannya. Baik, terima kasih atas pernyataannya dari pihak saudara Bapak Doni Afrizal. Saya ingin mengonfirmasi kepada pihak Bapak Irwanto, apakah yang dikatakan oleh pihak Bapak Doni Afrizal tadi sudah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi? Ya, baik, mohon izin Pak Bayu ya.
Jadi apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari Bapak Doni Afrizal ini memang sesuai dengan peristiwa atau fakta yang terjadi. Tapi Pak Bayu mohon izin agar Pak Irwanto juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, kalau begitu saya persilahkan kepada pihak Bapak Irwanto untuk memberikan tanggapan atas apa yang dikatakan oleh pihak Bapak Doni Afrizal. Silakan. Terima kasih Pak Bayu. Pada kesempatan kali ini saya selaku kuasa hukum atau negosiator dari Bapak Irwanto ingin menanggapi pernyataan yang telah dilakukan oleh pihak Doni Afrizal. Tadi dalam pernyataannya pihak Doni Afrizal mengatakan bahwa Bapak Irwanto ini tidak melakukan jawaban atau tidak menanggapi chat yang dilakukan oleh Bapak Doni Afrizal melalui media WhatsApp. Sebenarnya Bapak Irwanto ini ingin mengkonfirmasi, tetapi karena HP yang digunakan Bapak Irwanto ini rusak, Pak, maka dari itu Bapak Irwanto tidak bisa. Irwanto cuma bohong. Bapak diam dulu, Pak. Bapak, ini giliran saya. Bapak Diam dulu. Mohon maaf, tenang dulu ya. Bapak jangan menyela apa yang dikatakan Bapak pihak Irwanto. Silakan Bapak untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Bayu. Mohon untuk didengarkan pernyataan saya dan jangan disela. Jadi itu tadi, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa pernyataan yang dinyatakan oleh pihak Doni Afrizal tadi itu tidak benar. Bapak Irwanto ini tidak melakukan konfirmasi terhadap pembayaran, itu dikarenakan HP Bapak Irwanto ini rusak. Maka dari itu Pak Irwanto tidak dapat menanggapi chat yang dilakukan oleh Bapak Doni Afrizal. Selain itu saya juga ingin menanyakan Pak Bayu kepada pihak Doni Afrizal atas pernyataan-pernyataan yang tadi telah disampaikan. Pernyataan itu didasarkan oleh bukti atau saksi atau tidak? Karena jika pernyataan tersebut tidak didasarkan oleh bukti, maka pernyataan tersebut bisa saja merupakan pernyataan yang palsu dan pernyataan yang dibuat-buat. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Pak, dari pihak Bapak Irwanto mengatakan bahwa apa yang disampaikan dari pihak Bapak Doni Afrizal tidak benar dan ada hal yang dirasa menjadi keberatan. Karena hingga saat ini pihak Bapak Irwanto tidak menerima kabar mengenai penagihan tersebut. Bukannya tidak merespon, karena handphone yang dimiliki Bapak Irwanto pada saat itu sedang rusak. Nah, silakan kepada Bapak Irwanto untuk membuktikan apakah benar handphone tersebut rusak. Silakan Bapak dicek. Baik, oke saya cek. Mungkin Bapak Doni ingin melihat. Baik, terima kasih. Baik, dari pihak Bapak Irwanto telah membuktikan terhadap handphone yang telah rusak tersebut. Apakah dari pihak Bapak Doni Afrizal memiliki barang bukti yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Untuk kesempatan ini kami sudah mempersiapkan satu alat bukti yang berupa kwitansi. Nah, silakan dilihat. Kwitansi yang membuktikan bahwa benar bahwa Pak Doni Afrizal sudah menyerahkan uang sebesar 480 juta kepada Pak Irwanto. Dalam tertulis di sini Pak Irwanto akan mengembalikan uang tersebut paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2015. Kemudian kami juga akan menghadirkan satu saksi, yaitu Pak Jasmadi, untuk memperkuat pernyataan dari Pak Doni. Baik, terima kasih telah menunjukkan barang bukti tersebut. Selanjutnya saya persilakan kepada saksi untuk memberikan keterangan mengenai kejadian yang saudara lihat. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa kesaksian yang saya ketahui terkait masalah ini, Pak. Yang pertama, memang benar bahwa Pak Doni bekerja sebagai kontraktor di proyek. Yang kedua, saya hanya mengetahui bahwa Bapak Doni dan Pak Irwanto hanya ada hubungan terkait proyek pekerjaan aja, Pak. Yang ketiga, saya juga pernah melihat kalau Pak Doni pernah memberikan uang pada Bapak Irwanto. Tapi jelasnya saya kurang tahu, Pak. Itu sekitar 3 tahun yang lalu. Dan yang keempat juga, saya juga pernah diajak pergi bersama Pak Irwanto, tapi belum tahu kemana tujuannya. Dan yang kelima, Bapak Irwanto juga pernah mengatakan pada saya bahwa tujuan Bapak Irwanto menemui Bapak Doni untuk mengantarkan uang yang ada dalam kantong tangan Bapak Irwanto. Namun saya kurang tahu jelas uangnya itu berapa nominalnya juga dan tujuannya buat apa. Kemudian yang ke-6, saya juga tidak melihat secara langsung Bapak Irwanto menyerahkan uang kepada Bapak Doni. Karena pada saat itu tiba di ujung Tanjung, mobil diparkirkan di depan gedung BRI. Lalu Pak Irwanto keluar dari mobil, sedangkan saya sendiri diam dalam mobil. Mungkin beberapa itu saja Pak yang saya bisa jelaskan terkait kesaksian. Baik, terima kasih saudara saksi atas kesaksiannya. Setelah mendengar
saksi dari pernyataan dari saksi dan kita melihat alat bukti yang sudah diajukan dari pihak Bapak Doni Afrizal. Sebelumnya dari pihak Bapak Doni Afrizal, apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi? Baik Pak, masih ada yang ingin kami sampaikan. Kami mengeluhkan tentang uang sebesar 480 juta yang belum dikembalikan. Kami memiliki pertanyaan terkait proyek tersebut. Mengapa proyek tersebut diserahkan kepada orang lain, padahal dalam perjanjian proyek tersebut harusnya diserahkan kepada Pak Doni Afrizal? Baik, mohon izin ya Pak ya dan Ibu sekalian, sebenarnya mengenai penyerahan proyek tersebut Bapak Irwanto ini tidak memiliki kewenangan. Sedangkan yang memiliki kewenangan adalah Bapak Bupati Rokan Hilir yang merupakan saudara dari Bapak Irwanto. Baik, kalau begitu saya persilahkan kepada mantan Bapak Bupati Rokan Hilir untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Jadi, saya tidak memberikan proyek itu kepada pihak Bapak Doni Afrizal karena setelah diteliti, perusahaan Bapak Doni Afrizal tidak memenuhi syarat dan kualifikasi. Kualifikasi yang saya maksudkan di sini adalah harus memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek, perusahaan harus berbentuk PT dan memiliki alat-alat yang modern. Sedangkan perusahaan Bapak Doni Afrizal tidak memenuhi kualifikasi ini, yaitu belum memiliki pengalaman yang cukup, perusahaannya masih berbentuk CV dan masih menggunakan alat-alat yang kuno. Terima kasih. Ya, kami akui perusahaan Bapak Doni Afrizal memang tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Tetapi mengapa Irwanto malah meminta penyerahan sejumlah uang? Apakah agar Pak Doni bisa mengerjakan proyek tersebut? Saya tidak pernah meminta uang pada siapapun, pihak manapun yang mengikuti tender supaya memenangkan tender. Jadi jika Irwanto meminta uang pada Doni Afrizal, itu bukan perintah saya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, jika ingin mengerjakan proyek tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan kualifikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak mantan Bupati. Saya simpulkan bahwa mengenai keluhan dari pihak Doni Afrizal, mengapa proyek tidak diberikan kepada Bapak Doni Afrizal, karena pihak Bapak tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk mengerjakan proyek tersebut. Lalu mengenai penyerahan sejumlah uang, Bapak Bupati Rokan Hilir juga tidak pernah meminta dan mengetahui hal tersebut, sehingga Bapak Bupati di sini dapat saya simpulkan sudah clear dan tidak ada sangkut paut lagi dengan permasalahan ini. Lalu saya persilahkan kepada pihak Bapak Irwanto untuk menjelaskan mengenai permintaan pembayaran uang tersebut. Oke, jadi begini Bapak, mengenai perihal penyerahan uang sebesar 480 juta tersebut, memang perlu saya clearkan bahwasanya terkait penyerahan uang dari Bapak Doni Afrizal kepada saya itu murni atas kehendak saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Bapak Bupati Rokan Hilir di dalam hal ini Bapak. Jadi penyerahan uang tersebut sejujurnya saya minta karena memang ya untuk keperluan pribadi saya Bapak, untuk memenuhi keperluan pribadi saya, dan juga penyerahan pengembalian uang tersebut memang belum bisa saya lakukan sesuai dengan tenggat waktu yang sebagaimana tertuang di dalam kwitansi yang sudah saya buat dengan Bapak Doni Afrizal, dikarenakan memang uangnya belum ada Bapak. Jadi di sini memang uangnya masih karena sudah saya pakai untuk pemenuhan kebutuhan saya dan saya belum bisa untuk memenuhi pengembalian tersebut Bapak. Ngawur kamu Wan, kamu jelek-jelekan nama Mohon saya. maaf Bapak Bupati, tenang dulu ya Pak. Apakah bisa saya lanjutkan ini? Bisa Pak. Baik, setelah mendengar jawaban dari Bapak Irwanto, kita sudah mengetahui keluhan-keluhan yang telah disampaikan pihak Bapak Doni Afrizal. Sekarang apa yang menjadi tuntutan dari pihak Bapak Doni Afrizal kepada Bapak Irwanto mengenai permasalahan ini? Ya, jadi kami sudah berbincang lama. Mungkin ganti ruginya yang Bapak Doni mintakan kepada kami itu dikuang yang berupa sebesar 1 miliar, karena di sini Bapak Doni Afrizal kan telah dibohongi juga dan seharusnya uang itu sudah bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Mohon izin sebelumnya, tuntutan Anda itu menurut kami tidak masuk akal. Karena jumlahnya 2 kali lipat dari kegunaan dari kerugian yang dialami sebenarnya gitu. Jadi apa dasarnya kenapa Anda bisa menyatakan kerugian tuntutan bisa sebanyak itu?
Loh, kerugian yang Bapak Doni Afrizal yang alami itu sudah tidak hanya uang 480 juta saja. Bapak Doni Afrizal juga mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk pergi bersama tim. Yang waktu itu memberangkatkan 10 orang menggunakan pesawat Garuda, satu tiketnya saja 1 juta. Pulang pergi loh itu. Belum lagi Bapak Doni Afrizal juga menyewa travel selama di Rokan Hilir yang tentu tidak murah. Kira-kira semua itu beserta hotel sekitar 50 juta. Saya bawa bukti kwitansi. Selain itu Bapak Doni Afrizal juga sudah membeli material untuk menjalankan proyek yang sudah dijanjikan sebesar 470 juta. Nah itu kalau di total-total ya 1 miliar. Baik, jujur saja mohon izin Ibu, kalau misalnya kondisi pihak Doni Afrizal menuntut ganti rugi sebesar 1 miliar, kondisi keuangan dari Bapak Irwanto saat ini belum stabil, Bu. Lah memang itu kan nyatanya Bapak Doni Afrizal mengalami kerugian sebanyak itu. Tadi kan sudah saya jelaskan rinciannya. Baik, saya mohon izin diskusi dulu dengan Bapak Irwanto ya. Kalau untuk pembayaran yang 1 miliar tadi, kalau saya rasa untuk jangka waktu 1 tahun kayaknya masih belum bisa saya sanggupi, kecuali ada perpanjangan lebih dari 1 tahun. Mengingat gaji saya, kalau saya ini kan kayaknya kurang ini ya. Oke. Ya, kalau begitu Bapak Irwanto bisa menyanggupi untuk membayar kerugian 1 miliar. Tetapi kami mohon diberikan perpanjangan waktu karena kondisi Bapak Irwanto kondisi ekonomi Bapak Irwanto saat ini yang tidak baik. Ya, sama masih 1 miliar ya Pak. Ya udah, kalau begitu kami bisa beri keringanan untuk membayar secara bertahap asal dikembalikan sebanyak kerugian yang sudah saya sebutkan. Kami beri keringanan untuk mencicil tiap bulan selama setahun yang berarti mengembalikan tiap bulan sebanyak 83 juta. Baik, setelah mendengar usulan dari pihak Bapak Doni Afrizal mengenai solusi penyelesaian sengketa, apakah dari pihak Bapak Irwanto menerima tawaran yang diberikan dari pihak Bapak Doni Afrizal? Kami mohon waktu dulu untuk berdiskusi dengan Bapak Irwanto mengenai tawaran tersebut. Baik, silakan saya berikan waktu untuk berdiskusi. Untuk pembayaran 12 bulan. Kalau 12 bulan kayaknya saya belum bisa menyanggupi. Cuman mungkin ada tambahan waktu misalnya 15 bulan juga. Ya, mohon izin Pak untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, silakan. Jadi setelah hasil diskusi kami bersama Bapak Irwanto, kami dari pihak Irwanto merasa keberatan terhadap tawaran pembayaran cicilan selama 12 bulan. Kami menghendaki untuk memperpanjang tempo waktu pembayaran cicilan yakni menjadi 15 bulan. Jadi nanti pembayarannya mungkin sekitar 66 juta ya per bulannya untuk cicilan yang akan dibayarkan secara 15 kali. Ya tidak masalah selama nominal total masih 1 miliar. Tetapi sebenarnya saya khawatir Bapak tidak bisa membayar. Saya perlu kepastian bagaimana cara Bapak untuk membayar cicilan tersebut. Kalau masalah tentang cara pembayaran, tenang saja. Kami dari pihak Irwanto ini sudah memperhitungkan. Penghasilan Bapak Irwanto sendiri ini sebenarnya per bulannya 80 juta. Sehingga kalau untuk membayar cicilan per bulan sebesar 66 juta, Bapak Irwanto itu mampu. Ini ada bukti penghasilan bulanan dari Bapak Irwanto. Silahkan dilihat. Baik, kalau begitu Bapak Doni Afrizal merasa tenang setelah mendengar penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyimpulkan negosiasi ini, apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari kedua belah pihak? Baik, terima kasih. Jadi di sini kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, yakni pihak Bapak Irwanto diharuskan untuk membayar kerugian pihak Bapak Doni Afrizal sebesar 1 miliar rupiah dengan cara pembayarannya dicicil selama 15 bulan. Selanjutnya saya akan membuatkan berita acara negosiasi yang akan ditandatangani kedua belah pihak dan kemudian nanti akan saya buatkan akta perdamaian di hadapan notaris dan kemudian nanti akan saya daftarkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Sebelum saya melanjutkan, apakah ada yang keberatan mengenai pendaftaran ini? Tidak, Pak. Baik, terima kasih, saya lanjutkan ya. Saya akan bacakan apa yang ada di dalam berita acara negosiasi ini. Yang pertama adalah pada negosiasi yang telah dilakukan antara pihak Irwanto dengan Bapak Doni Afrizal telah disepakati bahwasannya kedua belah pihak tersebut sepakat untuk berdamai. Yang kedua,
Dengan memberi kelonggaran dan win-win solution kepada kedua belah pihak, Bapak Doni Afrizal tidak menuntut Bapak Irwanto untuk memberikan proyeknya yang telah dijanjikan. Yang ketiga, Bapak Doni Afrizal meminta kepada Bapak Irwanto untuk mengembalikan uang sebesar 1 miliar rupiah dengan cara pengembaliannya adalah dicicil selama 15 bulan. Yang keempat, akta perdamaian akan didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Yang kelima, adanya itikat baik dari para pihak untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam akta perdamaian. Dan yang keenam, para pihak setuju akan keharusan menjaga kerahasiaan. Apakah sudah setuju terhadap isi berita acara negosiasi yang telah saya sampaikan? Setuju, Pak. Baik, terima kasih. Silahkan pihak Bapak Doni Afrizal dan juga Bapak Irwanto untuk menandatangani akta perjanjian yang sudah saya buat. Baik, terima kasih. Baik, dengan ditandatangannya akta perjanjian yang telah dibuat, berarti negosiasi sudah selesai dan saya minta untuk kedua belah pihak saling bersalaman.